tiba-tiba marketnya gue ngelihat live itu turun semua. Kayak gue banyak pasang limit order di beberapa altcoin dan limit ordernya tuh super wild semua yang kayak di bawah-bawah banget. Itu kejemput semua. Yang waktu awal banget itu yang beli di dark web itu harganya satu Bitcoin $100, sekitar $100, around $100. Itu sebutan Ratu Micin tuh ya mulai dari situ 2021. Jadi kayak gue kan ngobrolnya sama OG yang mereka tuh mainnya Bitcoin, terus airdroppers yang main project-project fundamental, terus kayak gue yang tiba-tiba datang, koin gue naik 10x. Lu beli apa? Bagi-bagi dong, Van. Hello guys, welcome back to Popin, podcastnya Pintu. Dan hari ini kita lagi kedatangan seorang ratu. Ratu apaan sih ratu? Salah satu ratu kripto di Indonesia. Rose Chamomile. Hai semuanya. Wih, itu nama dari mana sih? Rose Chamomile itu karena tehnya itu atau? Rose ya. Jadi tahu nggak sih kalau di Indo kan kita sering ngomong anonim tuh kan sebut saja mawar. Oh serius dari situ? Oke. Terus kan waktu itu aku kayak pengen bikin nama kripto kan apa ya? Oh iya. Ya udahlah karena aku suka dikasih bunga mawar, jadi aku ambil aja Rose, kan pas juga sebut saja mawar kan. Terus kayak Momel tuh gara-gara kalau di kripto itu pasti susah tidur nggak sih? Kita tuh kayak trenching dari jam 10 malam sampai jam 2, jam 3, jam 4. Terus kayak kalau udah ketika kita melewatin waktu tidur tuh biasanya susah tidur nggak sih? Iya. Jadi minum chamomile biar bisa tidur. Oh gitu. Filosofinya ternyata. Ada. Keren. Sebut saja mawar. I see. Oke. Anyway, gue sampai lupa. Sebelum kita mulai berdiskusi banyak banget nih, pasti gue mau bongkar alfa dari Rose. Gak ada alfa. Gak ada alfa ya. Mau disclaimer dulu buat teman-teman, mau ngingetin aja kalau semua yang kita bahas di sini itu not financial advice dan itu bentuknya opini pribadi kita. So kalau teman-teman dapat sesuatu, mau berinteraksi lebih jauh atau mau mengambil tindakan, please do your own research. Dan pokoknya hari ini kita not financial advice sama sekali gitu. Oke. Apa kabar nih by the way? Baik. Happy. Begitu. Kemarin udah sempat pick kan, walaupun sudah dam lagi, cuman waktunya apa? By the deep. Not financial advice. Oke. As per hari ini kita syuting berarti 16 Oktober, kita baru aja merasakan beberapa hari yang lalu liquidation terbesar ya. Terbesar. In crypto history actually. So I think banyak lah ya orang-orang mungkin yang terutama yang berkutat di futures market pasti merasakan dampaknya ya. Banget. Itu tuh gue inget banget kok. Aku kayak mau run 10K gitu pagi-pagi jam 5 waktu ITA ya. Terus tiba-tiba marketnya gue ngelihat live turun semua. Kayak gue banyak pasang limit order di beberapa altcoin dan limit ordernya tuh super wild semua yang kayak di bawah-bawah banget. Itu kejemput semua. Kayak oh my god, ini kenapa? Dan yang bikin sedih itu sebenarnya karena setelah kejadian itu pagi jam 7 jam 8 orang kan udah pada bangun. Waktu itu hari Minggu kan. Sabtu. Itu semua kayak ngechat, aduh gue kena liquid dan gede-gede liquidnya. Sampai di grup-grup aku itu mereka leader-leadernya ya, aku punya beberapa grup, mereka sampai bilang kalau kamu butuh teman cerita DM aku aja nggak apa-apa. Terus kayak banyak banget orang-orang, teman-teman aku juga kayak DM, are you okay? Kamu kena dampak nggak? Kayak gitu-gitu, kayak vibes-nya tuh sedih banget loh. Walaupun kalau banyak orang yang bertanya, kamu nggak apa-apa kan? Kamu kena, ya pasti ada kena. Cuma syukurnya waktu itu aku lagi nggak ada posisi futures. I see. Jadi loss-nya itu di spot. Cuman sedih gitu dengernya, ya kan? Maksudnya kayak, ya mungkin orang-orang yang tidak merasakan
bisa kayak makanya jangan pasang futures lah lain-lain, lu akibatnya kayak gitu. Cuman ketika kita yang berada di titik dia kehilangan ratusan ribu dolar, bahkan ada jutaan dolar, Gila ya. how do you feel? Iya. Men, itu liquidation segede itu ya pasti ada yang rugi di dalamnya kan. Benar. Ya banyak yang rugi malah Iya. gitu kan. So ya mungkin anyway kalau teman-teman Pintu ada yang terdampak, we feel for you. Ya semoga jadi pelajaran dan kita masih ada lah banyak opportunity di crypto market biasanya ya. Pasti. Gitu. Oke, but ini kan baru pertama kali nih. Mungkin teman-teman Pintu ada yang belum kenal sama Ros. Jadi pengen kenalan dulu si Ros ini lagi sibuk apa sih hari-hari ini? Siapa sih seorang Ros? Siapa ya? Oke, jadi sebenarnya saya adalah orang biasa. Apaan sih? Oke, aku sehari-harinya punya ngerjain web to business. Aku punya family business yang sampai sekarang aku masih bantuin. Oh, oke. Ya, jadi ya seperti biasa sih, pergi ke kantor pagi, pulang sore, terus di tengah-tengah kantor kalau misalnya lagi free aku bikin konten lah, trenching lah. Oh kayak gitu. Ngantor. Ngantor. Baru tahu loh. Iya, ngantor. Baru tahu gak industri apa? Kita ada di distribusi. I see. Ya. Oke. Ros itu bukan di Jakarta ya? Gue pertama kali ketemu Ros kayak wah ini orang Jakarta nih. Tapi bukan orang Jakarta Bukan. ya? Orang mana nih? Aku tinggal di Samarinda, Oh gitu. di Kalimantan. Ada bahasa daerahnya nggak? Nah, iya. Bahasa Ngomong daerah apa ya. aja berarti? Bahasa Indonesia sih, cuman kalau di daerah tuh ada logatnya ya kadang-kadang. Oke. Kayak ikam, taula, gitu-gitulah. Siapa dong orang-orang Samarinda? Hai. Namanya gimana ya? Jadi sesama Samarinda ya. Iya. Oke. Anyway, jadi ngantor ternyata nggak full time di Web3. Masih ngantor. Oke. Kan ya harus ngantor sih, kalau nggak dimarah nanti. Kenapa kamu nggak ngantor? Karena family business ya? Iya, I family see. business. Oke, jadi ngambil andil di sana juga. Iya. Oh, kirain full time banget. Enggak ternyata ya. Ya 80% full time, 20% sambilan, Oke. 20% di kantor. Oke, nice. Oke. Terus keseharian yang lainnya berarti ngantor, terus ya pokoknya sambil Web3 gitu lah ya. Iya, harus cari duitnya, harus cari USDT-nya. Oh gitu. Biar Oke, bisa oke. invest di kripto. Oke. So would you say crypto changed your life? Crypto changed my life. Ya, kind of. Kind of. Oke. Boleh gak ceritain maksudnya hidup sebelum kenal kripto tuh seorang Ros tuh gimana sih, backgroundnya kayak gimana, dari keluarga seperti apa, edukasinya apa, pernah apa aja gitu. Oke, jadi sebenarnya dari kecil tuh aku memang suka trading dari umur 7 tahun. Trading enggak, jadi tapi tradingnya bukan koin. Oke, stiker. Stiker. Jadi dulu waktu aku tuh kan suka gambar. Ah, Jadi waktu aku SD, aku tuh suka kayak gambar orang-orangan, Oke. terus gambar baju-bajuan, terus Oke. digunting, terus ditempel gitu kan. Terus kayak teman-teman aku tuh banyak yang suka. Jadi dari situ aku kayak gambar kan, coba-coba, terus aku fotokopi. Karena kebetulan waktu itu Minting supply. minting. Karena waktu itu ada anti aku ya, itu kayak punya stationery shop gitu. Oke. Jadi aku fotokopi, aku jual lagi, harganya 500 perak Oh gitu. per lembar. 500 perak. That's how I start my first business ya. Habis gitu aku kan tinggal di kota kecil banget, yang kayak jauh banget lah sama Jakarta dulu. Oke. Nggak banyak barang lucu-lucu. Jadi setiap kali mama sama aku berangkat kayak liburan holiday gitu, aku suka ke tempat stationery terus beli yang kayak pensil-pensil lucu-lucu gitu. Oh. Sampai dulu aku tinggalnya di Tarakan, lebih terpencil lagi. Sampai gitu. situ aku kayak suka teman-teman aku lihat, oh bagus ya. Jadi ya udah aku coba jualin lagi. Trading pensil kan jadi. Keren banget. Oh, dari kecil udah punya otak bisnis berarti ya. Ya habis gitu Lumayan dari situ lah ya. portofolionya kan berkembang. Jadi Waduh. bisa bisa beli pensil yang lebih banyak dijual lagi ya. Kayak gitu-gitulah. Sampai nah back again karena aku sempat tadi mention anti aku buka toko stationery kan. Dia itu sering banget ada barang-barang lucu-lucu dari Cina. Dia masukin ke tokonya dia.
belinya di Cina tuh kan murah banget dan dulu tuh nggak semua orang punya akses ke sana. Right. Jadi dari situ aku coba juga kayak pesan-pesan di Cina terus kayak dijual lagi. Itu waktu SMP, SMA sampai akhirnya aku waktu kuliah aku bisa punya capital import barang Cina lebih banyak. Kuantitinya lebih banyak. Dari situ aku kayak dapat modal, aku puterin ya sempet buka toko juga waktu university sih itu. Oke. Kuliah di mana? Aku kuliah di Surabaya. Oke. Ya. Jadi tokonya di Surabaya? Ya tokonya di Surabaya. Tapi itu dulu. Iya. Masih main bareng-bareng lucu-lucu gitu? Atau Sekarang udah... ya, kayaknya sekarang udah full crypto aja sama bantuan keluarga. dulu waktu kuliah masih waktu. Iya masih suka, aku tuh masih suka yang kayak import barang Cina itu selalu barang-barang yang berhubungan sama hobinya lu gitu. Iya yang kayak waktu itu sempat kayak casing handphone, tapi yang kayak aku banget yang suka aku suka kayak lucu-lucu, glitter unicorn gitu. Gitu. Oh wow, oke. Iya, yang lucu-lucu yang kayak meme. Jadi darah supply mintingnya, tradingnya sama meme-nya tuh udah dari dulu ya. Udah. Iya. Emang udah embedded. Oke. Terus gimana tuh setelah itu journey-nya? Habis itu ya udah aku ambil sekolah desain. Sambil buka bisnis, terus ini langsung masuk ke kripto ya. Jadi karena aku masuk itu 2015. Wah, really? 2015 aku mulai kenal kripto. Gimana ceritanya? Kok bisa 2015 gimana cara bisa tahu? Ya, jadi dulu teman aku dia tuh kayak punya conviction sama Bitcoin ya, entah kenapa. Karena dia waktu itu bisa beli barang-barang gaming, item-item game Steam, itu bayarnya pakai Bitcoin. Oke. Lewat dark web juga. Dari situ dia nawarin aku, ini kayaknya potensial deh, virtual money. Bilang gitu. Ya pokoknya singkat cerita akhirnya aku terjun juga di dalam kayak mulai beli Bitcoin terus kenal banyak koin di situ. Really? 2015? 2015. Wow. Untungnya tuh cuan ya. Tapi ada ceritanya cuan sampai akhirnya kena bubble 2017 2018. Right. Nah, aku tuh nggak tahu ada bubble itu. Iya, belum ada ilmunya gitu. Belum ada ilmunya. Jadi ya pokoknya beli aja, beli. Tambah turun. Oh, dibeli lagi. Kalau kamu tahu yang table psychology orang-orang, itu mungkin aku pas turun masih denial beli. Akhirnya pas udah rata banget di bawah kayak ya udahlah, enggak bisa dijual juga. Oh gitu. Nyangkut. Enggak dijual tapi. Ada sebagian yang BF, ada yang cuan, ada yang BEP, ada juga ya udahlah udah nyangkut juga mau diapain lagi, dibiarin aja. Bagus dong. Ada yang bagus sih. Bagus dong. Ya ada ceritanya lagi itu nanti. Tapi itu nggak cuma Bitcoin. Nggak cuma Bitcoin waktu ada yang lain-lain yang XLM. Ada. SNAM itu aku ikut ICO. SAM itu aku ikut ICO-nya. Gila, OG banget. SAM aku ikut ICO-nya. Terus waktu itu aku juga hold Ethereum. Ethereum tuh kayak pas masih murah banget, masih kayak ratusan ribu. Ratusan ribu, terus peaknya tuh kayak cuman 4 juta gitu, 4 juta, 7 juta deh. Tuh, segituan. Aku beli Ethereum, terus aku beli juga yang ada namanya AOA, Aura Coin atau nggak jelas. Terus IOTA, terus ada Doge juga. Doge itu masih 2 digit rupiah. Itu yang aku nggak cut loss untungnya. Serius. Aku nggak cut loss. Itu jadi koin-koin angkatan lu beli awal itu masih ada yang sampai sekarang lu pegang? Masih ada. Serius? Masih ada, ya. Wah, masih ada. Jadi itu Satoshi yang lu beli waktu itu masih ada tuh? Masih ada yang kayak masih ada yang sisa, ada juga yang sudah delisting nggak tahu jadi apa koinnya. Iya, pastilah. Iya. Wah, tapi udah gila banget berarti. Pertama kali beli Bitcoin harganya berapa, inget gak? Bitcoin. Yang waktu awal banget itu, yang beli di dark web itu harganya satu Bitcoin $100, sekitar $100, around $100. Terus waktu yang 2018 itu masih kayak 15 apa 35 jutaan deh. Jadinya lumayan masuknya atau cuma lumayan. doang? Lumayan. Karena kebetulan papaku tuh juga kayak
suka Papanya gitu. juga ikut? Enggak, dia nggak beli langsung, tapi kayak Titip doang gitu. ya boleh deh coba dikit-dikit. Serius? Iya lumayan lah. Uang Wah. waktu itu lumayan. Bitcoin well ini. Amin, enggak lah. 1,5 juta satu Bitcoin. Anggaplah beli 10-20 juta berapa itu? Itu yang waktu $100. Cuman yang masuk banyakan itu 2017-2018. Iya, itu juga udah kenceng banget. Itu banyakan tuh. Wah. Itu juga sempat ikut cloud mining. Waktu itu kan zaman mining kan. yang- Temen aku tuh sampai nyewa rumah, terus kayak taruh AC, udah kayak Oh, actually miningnya. mining Bitcoin sama Bukan Ethereum. project cloud miningnya. Bukan. Ada yang Tapi aku banyak ikut. yang scam juga itu. Aku ikut cloud mining, dia bilang lifetime kan. Eh. Terus udah subscribe, udah Beli hash gitu Iya, kan. 2 tahun udah rak Wah, semua. lu se-OG itu ya, lu baru tahu loh. Lu ingat gak dulu ada Raspberry yang kayak GPU yang kecil gitu. Itu juga waktu itu kan happening banget tuh. Beli juga. Ada pre-order tapi kok gak datang ya. Kayaknya kena scam deh. Pre-order tapi gak datang. Mungkin stuck kali di somewhere ya. Wah, gila lu, OG banget. Enggak lah. Oke. Banyak kena scam. Waktu itu kalau maksudnya gue kan angkatan 2017. Rada telat lah kayak September Oktober waktu itu kayak ngalamin kan naiknya parabolic run dari Oktober ke Desembernya ngalamin tuh. Oh, dikira genius kan bisa berapa tuh? I think 5x within 2 months ya berarti. Iya. 5x atau 10x lah gitu. Wah gila, gue jago banget. Gak tau aja bakal keren abis itu. Terus kan abis crash itu ya kayak dijual-jualin atau apa gitu ya. Pokoknya kayak Satoshi angkatan itu gak ada yang nyampe ada di wallet gue gitu sekarang gitu loh. Jadi kayak wah hebat juga lu, Satoshi zaman itu masih lu. Karena kayak udah jatuh banget juga. Aku tuh kayak literally yang kayak denial Beberapa gitu. kali pick gitu gak pernah jual gitu juga. Ada beberapa yang aku jual. Oh, ada beberapa yang jual, tapi yang kayak Doge itu udah kayak belinya cuman berapa doang kan? Oh, iya. Itu kan kayak 2 digit aja waktu itu, 2 digit rupiah. Aku masih ingat itu dulu kalau lihat chartnya tuh kayak cuma pem. Dulu kan mainnya di salah kayak satu di bottom banget kan. Ya, Karena kalau dirupiahin kan cuma berapa ratus atau berapa puluh berarti ya? berapa puluh ya kan, terus kan itu ada koin yang kayak cuman 10 terus naik ke 11 terus turun lagi ke 10 Iya, kan itu lu tahu lah ya 10%. platformnya Iya, apa iya, dulu. iya. One and only. 10% terus kurangnya minusnya berapa, langsung 10% gitu kan. Oh, wah gila. Terus jadi lu ada beli Doge dari angkatan itu terus lu jual pas Elon? Sempet ada jual ya. Ya makanya gue tuh kayak satu jackpot yang lumayan tuh ya tetap dari ujung-ujung tetap dari meme coin sih. Oh gitu. Justru di antara semua ini pokoknya yang paling gede meme coin. Tahun ini enggak. Iya, maksud Overall, iya. Oke, terus meme coinnya adalah Doge. Iya kan sih ya. Doge paling gede. Doge sama Shiba Oh wow. sama PP. Itu calculated atau cuman karena lucu gitu? Lucu. Aku kan orang desain banget kan. Iya. Aku tuh orang desain banget. Jadi kayak zaman dulu cara aku screening ya itu bukan dari tracking smart wallet lah apa. Jadi ya kayak pergi ke CoinMarketCap, terus lihat new pairs. Terus lihat buka kok websitenya lucu ya, kayak Baby Doge, kok niat ya. Oh ya, merchandise-nya bagus ya. Oh komunitasnya aktif ya, yaudah beli gitu. Terus waktu zaman 2021 waktu itu juga Elon pokoknya ada narasi si Bitcoin ini nggak ramah lingkungan hidup. Oke. Ya kan? Narasi itu banyak banget tuh Save Earth Planet lah. Save Planet lah, iya Pancake Swap. Iya. Itu juga ikutan. Oh, Pancake Swap zaman dulu meme yang OG ya, bener-bener. Planet Earth gitu ya. Terus ya anjing-anjingan ke Save Moon. Save Moon, lumayan tuh Save Moon tuh. Save BTC, save semua. Itu gue masih ada wallet itu isinya micin semuanya udah jadi zero. Beli Pitbull lah. Iya Pitbull ya. Terus ada Gorilla, itu kan niat-niat semua. Apa God token lah, astaga banyak banget dulu.
udah meme coinnya udah 3 angkatan berarti lu dari Doge, Shiba, BSC sama sekarang Iya. gitu kan. Sama apa Yoshi. Oh iya. Nyambung nih kita ngomongnya. Beli juga. Iya, dulu main BSC. Itu kan niat tuh, ada dinonya bagus, websitenya bagus. Wah gila. Terus oke. Jadi bingung mau kemana. Udah kemana-mana lagi. Boleh gak kalau gitu ceritain kayak your crypto journey. Berarti tadi kan entry pointnya dari satu teman yang main skin itu. Terus dari situ lu memang udah abis itu kayak lu main deep dive tuh ke Web3, ke crypto. 2017 2018 ya cuman sekedar invest. Cuman kayak beli random token gitu lah. Yeah. Pokoknya ada apa beli. Tapi gue nggak putus ya, gue ngikutin terus karena gue udah terlanjur lumayan kejebak di dalam kan. Yeah, Jadi yeah, kayak gimana nih cara balikinnya. Terus yang deep dive banget ke Web3 itu waktu Covid ya, 2020 2021. Gitu. Ya. Kenapa tuh? Karena waktu itu login di rumah aja. Terus di Indo itu lagi happening banget Clubhouse. Iya, zaman Clubhouse. Nah, Clubhouse habis gitu dari situ ketemulah komunitas Kripto. kripto. Oh gitu. Ketemu OG. Dari situ sering tukar pikiran, suka bikin room bareng, ngobrol sampai kayak kita tuh 24 jam loh. Jadi kayak cuman ganti-gantian aja jaga room. Ngomong kripto, kerja airdrop bareng. Dulu tuh gue nggak ngerti tahu yang kayak bridge lah, inilah, ngubah RPC lah, semua tuh diajarin sama di komunitas itu. Itulah pentingnya berkomunitas ya. Pokoknya belajar staking, farming. Jadi deep dive-nya mulai dari sana. Deep dive-nya mulai dari sana, dari Clubhouse. Gara-gara ngerjain airdrop juga sebenarnya. Apa zaman itu? Arbitrum, Oh, Arbitrum. Say, Sui. Oh, itu zaman itu ya, 2021 kan bener, itu. bener. Terus ada apa lagi ya? Banyak kok 2021 itu. Pokoknya belajar caranya bridge lah, nge-setting MetaMask, Iya. terus LP. Itu zaman NFT juga dong berarti. Lu main NFT gak? Enggak, gue Oke. nggak main. Gue sempet beli NFT tapi kayak kurang luck aja gitu di Soalnya NFT. gue inget banget cult-nya BAYC Iya. itu Iya. munculnya Clubhouse. Dulu zaman itu kayak gitu. Jadi kan sebelum ada Twitter Spaces di Clubhouse kan mainnya. Terus katanya itu mereka suka Discordnya itu rame-rame si BYC nge-invade Clubhouse rame gitu. Terus mereka open mic semuanya wah gitu. Wah, lucu ya. Gue kira lu kayak ada pengalaman sama Enggak. community gitu. Oke. NFT enggak. Cuman gue memang sempat beli beberapa NFT. I see. Cuman Kan kalau kayak kurang lucu-lucu kan banyak ya, kurang into NFT aja I gitu. see, oke. Terlalu asik di meme kayaknya. Even kayak 2021 tuh kan banyak banget DeFi meme kan, yang kayak lu lu farming, lu Ya. LP, tapi yieldnya 1 juta 2 juta %. Habis gitu 2 hari 3 hari kemudian rongkat. Iya di fork terus aja gitu diganti desainnya gitu doang kan. Iya lucu kan. Tapi seru juga Iya sih. itu bener juga kalau lu bilang itu meme DeFi ya. Meme DeFi, iya karena bener. kayak beneran random banget itu. Iya bener. 3 juta %, 5 juta %. Itu kayak banyak banget ya yang koinnya kita beli. Terus kayak kita literally jaga candle 1 menit. Ya mirip gak sih sama sekarang? Iya, kayak jaga candle 1 menit. Oh, waktu di atas jual dulu, rame-rame kita jualan. Oh gitu. Iya. Ngomongnya di Clubhouse. Iya, Jual di gitu. room. Iya. Iya, kayaknya kita harus jual sekarang deh. Oh gitu. Tapi Clubhouse-nya yang private ya, yang Iya, itu. ngerti. Karena kayak takut juga kan. Itu berarti ada orang-orang yang sesama teman Clubhouse itu yang nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu mukanya juga dong? Gak pernah ketemu semua sampai setelah Covid baru kita ketemu. Oh oke. Iya. Tapi ada ngedox lah salah satu. Semuanya docs, maksudnya Oh, kayak gitu. ada Instagram kan. Kirain kayak teman main game yang kayak lu selalu main bareng dia tapi nggak pernah tahu siapa ini Kalau orang. itu di meme ya. Oh gitu ya. Iya, kalau di CT-CT Iya, iya, gitu kan. CT-CT luar apalagi. Tapi kalau di Indo so far docs kok. Ya. I see. Sampai kita ketemu akhirnya benar-benar ketemu in real life itu after Covid. Terus Iya. journey lu dari sana terus sampai mulai ngonten tuh gimana? Konten kripto. Ini juga gara-gara itu. Jadi kan kita bikin room kan.
Habis gitu banyak banget orang yang suka bertanya pertanyaan yang sama, kayak apa sih blockchain ya, kayak very very simple lah. Terus kayak ya udah ngide nih, kita coba bikin Instagram yuk, isinya feed kayak FYI gitu ala-ala gitu. Terus ya udah kita coba bikin, terus udah upload beberapa, teman aku tuh kayak encourage lah, coba deh kamu bikin video juga. Gue lagi yang disuruh bikin, aduh gue malu lagi, nggak biasa di depan kamera. Jadi ya udahlah coba bikin. Dari situlah mulai dunia per kontenan. Oh gitu. Oh jadi tadinya nggak under lu punya own personal brand tapi ada sebuah banner. Iya. Oh, oke. Ya, yang gue bikin sama tiga orang teman gue. Terus kayak lu pokoknya waktu itu kontennya tuh kayak ya udah cuman di mobil, terus gue ngomong kayak apa itu gitu. Bu? Ini koin kami. Itu bukan koin kami. Oh ada sebelumnya. Iya, ada sebelumnya. Evolusi sebelumnya lah ya gitu. Evolusi. Ya. Oh terus tapi mulai akhirnya merambah ke personal brandnya lu. Iya, akhirnya kayak soalnya kan waktu itu juga udah mulai kayak pergi event. Udah mulai. Ya udah terus kayak akhirnya gue memutuskan untuk bikin Instagram khusus buat kripto. Jadi nggak pakai yang si Rose inilah. Ya si Rose inilah, bikin nama Rose. Oke. Gitu. Itu mulai tahun? Itu mulai tahun 2021 berarti ya? 2022. Oke. 2022 ya. Setelah Oh gitu. Terus memang dari awal bahas-bahas edukasi, terus ada memesnya juga ya berarti? Iya kan, itu sebutan Ratu Micin tuh ya mulai dari situ 2021. Jadi kayak gue kan ngobrolnya sama OG yang mereka tuh mainnya Bitcoin, terus airdroppers yang main project-project fundamental, terus kayak gue yang tiba-tiba datang, koin gue naik 10x. Lu beli apa, bagi-bagi dong Van. Terus dari situ kayak suka sharing-sharing micin kan, kita banyak banget lah. Ntar kapan-kapan gue tunjukin handphone gue tuh masih ada yang iPhone 13 apa 12 itu isinya Trust Wallet, micin semua. Micin BSC semua. Itu pokoknya isinya Moonback iya, semua. jadi pokoknya setiap gue datang mereka kayak bilang, Ratu Micin datang. Gitu. Beli micin apa hari ini? Itu pertama kali. Oke. But what got you into the meme coin side of the market kalau gitu? Kayak lu kan berarti kan ada Bitcoin side atau DeFi side. Kok lu bisa mainnya lebih ke meme coin side? Apakah karena memang circle lu ke sana atau lu memang gimana? Ya karena ya pasti karena udah merasakan cuan ya di situ. Dan kayak gue happy aja lihat yang lucu-lucu gitu. Sesimpel itu sih. Boleh sharing gak kayak JP tergede lu itu apa aja dan tickernya apa gitu? JP tergede Doge ya. Oke. Terus di meme ya. Terus gue juga ada PP juga dapat. PP dapat, Shiba dapat. Waktu itu zaman exchange yang udah lapse. Oke. Ada ya. Terus? Ya apalagi ya. Lumayan banyak. Pas Solana meme coin? Solana meme coin ada juga. Gue dapat Pipin. Oke, ya Pipin. Nylong. Terus ada goat, itu lumayan sih. Oke. Goat. Terus apa lagi? Udeng. Banyak ya. Kalau mau di-list kayaknya banyak banget sih kalau lu. Lumayan. I see. Lumayan. Lu kalau main meme waktu zaman itu ya, nggak tahu ya kalau sekarang. Maksudnya kalau zaman waktu lagi si meme super cycle yang tahun lalu itu lu tiap hari masuk keluar gitu atau gimana? Iya. Kayak waktu zaman ini kelas balik ya, itu gaya main lu tuh waktu itu kayak gimana sih? Kayak ada grup alpha kah yang lu ikutin atau lu scan sendiri atau gimana? Awalnya gue scan sendiri, terus gue ketemu lah satu orang yang jago gitu. Oke. Suhu. Okay. Jadi dia ngajarin gue nge-track wallet bagus. Ya, terus kayak kayak semacam copy trade lah ya. Copy trade wallet yang bagus. Terus ngajarin snipe gimana. Ya, terus kayak dari situ. Terus kayak dari situ dikenalin lah sama kayak grup-grup alpha juga. Dari situ ya sempet belajar sangat dalam lah. Dalam dunia trenching ini ya. Lumayan dalam dunia trenching, sampai gue juga kayak penasaran ini kok gimana ya mereka kayak bisa deploy, terus kayak gimana mereka marketingin dan lain-lain ya. Gue sempet
deep dive into it gitu. I see. Jadi ada masa-masanya lu main sampai bahkan market cap di bawah 100.000, terus kayak jual pas di 200 gitu 300 gitu Iya, sempat main market cap kayak bener-bener trenching banget gitu. 5K. Bukan 100.000, 100.000, under puluhan. Itu kan kalau yang di Solana sebelum bonding, Iya, lu kayak deploy 15K udah dikirim ke grup. Terus kayak ape random gitu. Oh gitu. Kayak Bener-bener sampai jam trench banget tapi kan. iya trench banget, sampai jam tidur gua tuh kacau. Iya itu capek banget kan? Capek banget, sampai gue sempat kayak ditegur gitu. Karena kayak gara-gara jam tidur kacau, bangunnya juga telat kan. Karena kan kayak jam-jam aktif tuh jam 10 malam ke atas sampai jam 4. Malah kayak kadang sampai jam 6. Jam 7. Jam 6 itu biasanya kalau Baru grup mau tidur. jam 7 itu mulai sepi kalau grup-grup yang US. Yes. Kalau grup-grup yang Cina masih aktif tuh siang. Gila. Iya. Oh, ada semua region ada ya lo kayak. Keren banget. Iya, terus. Gitu. Jadi kacau lah jam tidur waktu itu. Cuman asik sih, asik. Kalau overall nih lu kan udah pernah main semuanya dari big cap sampai 5.000 cap. Apa itu? Bukan micro cap lagi itu. Udah jadi dev itu. Jadi dev. Dan durasi nge-holdnya juga beda-beda kan. Ada yang lu dari zaman 2015 lu masih hold, ada juga yang dalam 5 menit lu jual gitu. Nah kalau lu ngelihat semua ini sebenarnya gaya main yang yang paling profitable sama konsisten yang mana? Kayak kalau lu disuruh milih satu gaya gitu, lu gayanya pilihnya yang mana? Yang lu banget gitu. Sekarang ya, untuk sekarang gue bakal lihat siapa yang nge-push sih, komunitasnya gimana, kuat atau enggak, dan gue memilih market cap yang lebih tinggi, jadi less volatile. Oke. Jadi tapi masih di meme. Lu kalau disuruh pilih nih, cuma boleh main satu nih gitu, mau buy and hold Bitcoin kah, DCA Bitcoin gitu, atau main di meme, atau main di fundamental, atau nge-airdrop, atau apa gitu. Sekarang ya, yeah. Sekarang ya, saat ini gue lebih ini ya, lebih apa sih istilahnya? Konservatif. Ya, gue lebih konservatif sekarang. Iya, kalau saat ini ya. Saat ini, iya. Jadi kayak kalau ngelihat ke belakang terus ngelihatnya yang paling oke gitu, paling cuan sebenarnya yang mana? buy early project sih, buy early project yang fundamentalnya bagus. Invest. Dan ini project yang legit gitu maksudnya, bukan? Dan ini project yang legit. Oh gitu, menurut lu justru di antara semua pengalaman lu, kalau ngeliat ke belakang paling cuan tuh kalau lu bisa dapat early projects. Early project yang punya utility jelas, habis itu tokennya bisa di monetize lagi, di LP-in, punya ekosistem yang bagus ya. I see. Ya, Contohnya? Contohnya ya Hyperliquid, Ethereum, Ethereum, di $3, $4 gitu maksudnya. Ethereum, I see. Solana not bad ya. Pokoknya. Tapi sekarang gue lagi heavy di Ethereum sama Hyperliquid sih. Oke. Jadi tokennya itu bisa dimonetize. Gimana ya, ikut LP. Terus bisa lending borrowing. Terus bisa difarmingkan. Terus bisa dapat yield. Oke. Rasa yieldnya kan lumayan tuh, bisa dibuat serok lagi nanti. Oh gitu. Iya. I see. So kalau ngelihat dari semua pengalaman lu, yang sebenarnya yang ujung-ujungnya yang paling cuan adalah kalau lu bisa buy early strong projects dan lu hold lama gitu kan. Yeah. I see. Karena kayak contoh ya, Hype. Gue kayak beli bawah banget kan Hype. Gue masih ada historinya, beli lumayan banyak. Terus ada lah dapat sedikit airdrop. Itu kalau misalnya gue hold, gak gue jual-jual sampai ATH kemarin, itu cuannya bakal lebih banyak daripada gue kayak tektokin. Gue kan tipe yang suka tektok gitu kan. Ini kenapa? Hyperliquid. Ya benar. Ya, kayak kalau gue tetap hold, cuannya akan lebih banyak daripada gue kayak capek tektokin. Benar. Cuman ya ada serunya juga sih, jadi kadang-kadang butuh adrenalin. Ya butuh adrenalin. Oke. Kalau di trenching sendiri, sebenarnya lu cuan atau rugi? Cuan. Overall cuan. Oke, overall cuan juga ya tapi. Iya. Iya, I see. Tapi capek. Luck. Ada faktor lucknya sih kalau trenching ya. Lebih cuan yang micro cap yang tektok cepet atau yang nge-ride kayak macam tadi kayak gold segala macam yang gede-gede?
Pastinya yang ini ya, yang nge-ride Yang ngerat tetap lebih jangka itu ya. panjang dan lu tahu timnya, lu punya conviction itu bukan di koinnya, tapi kayak di timnya. How the team can bring this project, like seberapa kuat komunitasnya, seberapa hebat timnya ini bisa cari investor ke dalam untuk hold the coins. I see. Ya nggak sih? Iya, Lu iya, merasa nggak sih kayak gue tuh kayak sekarang bukan invest di koinnya, kayak koinnya oh lucu enggak, siapa timnya, Kalau tahu gimana timnya, portfolionya dia, koin sebelumnya apa, reputasinya apa. gimana. I see. Jadi kamu investnya tuh di timnya, connectionnya gimana. Karena kan kayak semuanya berhubungan, dia timnya bisa connect ke KOL siapa yang nge-push gitu-gitu kan. Dan ya alpha itu juga penting ya. I see. Jadi kayak bukan cuma sekedar fundamental sih, networking juga penting di Right. crypto ini. Pastilah. Iya. Lu selama lu karir di kripto, lu share dong beberapa cerita yang kayak lu pernah gak kesalahan-kesalahan terbesar atau kayak rungkat-rungkat gede gitu yang lu pernah ngalamin? Rungkat gede ketika sudah cuan, let's say kayak berapa puluh X gitu, terus nggak di TP. Akhirnya Itu cuannya sering? kegerus. Sering, tapi sekarang gue kayak lebih mindful, pokoknya profit is profit. Profit is profit. Tapi kalau yang kayak, kalau itu kan masih kayak stop profit ya. Kalau yang pernah rugi gitu pernah gak? Rugi gede gitu. Lumayan. Dari mana waktu itu? Ada juga dari meme, jadi kayak top Beli di top blast, gitu, beli atau di apa? top, terus udah cuan, nggak TP, Nggak TP, terus malah- malah kegerus ke bawah, itu juga pernah. Pernah ke liquid gitu atau gak? Liquid, terakhir liquid gede itu 2021 sih. Oh, Liquidnya tuh learn from the past ya. Udah 2021 gue udah liquidnya lumayan gede. Waktu itu gue lagi ngelong BNB. Ngelong Really? BNB. Habis gitu ada berita jelek, terus nge-wick ke bawah. Jadi salahnya gue tuh pasang banyak jaring limit order, terus semua limit ordernya kejemput. Habis gitu tahanannya juga kuat kan, ya udah ke liquid. Gue yang kayak 3 bulan belajar Sama cerita gue futures. sekarang. Gue kayak 3 bulan future. Belajar futures nggak tidur kan, nggak bisa tidur gue main futures, Oh tegang gitu ya. tegang gitu kan. Terus waktu kena liquid gue langsung kayak lempar handphone, kayak udah perjuangan 3 bulan sia-sia. Oh gitu. Iya. Sampai enak gitu ya. Iya. Dan nggak pasang stop loss lagi. Oh. Karena kan sistemnya kayak DCI aja, Dan DCI pada aja. waktu itu yang ke liquid lumayan. Lumayan. Lumayan, Pembelajaran betul. cukup bikin trauma. Oh iya. Cukup pahit bikin gitu ya. trauma. I see. Nggak pasang stop loss lagi. Luar biasa lah pokoknya. Itu kayak kesalahan semua orang ya. Iya. Kalau baru ini. Kalau taruh SL kejemput SL-nya tuh langsung terbang ke atas gitu Iya. kan. Kalau nggak pasang yang SL ikut ke bawah gitu ya. Apalagi 2021 kan lagi heboh banget tuh futures waktu itu. Setiap hari orang kayak posting ini profitnya Ya. future berapa ribu persen, berapa ribu Jealous persen. ya. Iya, jealous. I see. Tapi kayak apa motivasi lu di kripto itu lu ada kayak memang ini hobi atau karir atau memang ini cara lu untuk grow your net worth atau gimana sih? Di kripto ya, gue suka aja sih sama teknologinya, apalagi teknologinya ini juga banyak mengubah hidup orang ya. Terus bikin akses jadi lebih gampang, karena menurut gue sekarang problem yang ada di dunia ini salah satunya yang paling besar itu akses. Dengan kripto lu dapat akses, mau kirim duit lah, simpelnya lebih cepat dan lain-lain ya, futures lah. Sih. Jadi ya why not invest di sini mumpung masih early. Sebenarnya itu sih. Oke. Ya kayak bodoh-bodohan lah, orang top orang-orang di dunia aja udah pada koleksi Bitcoin ya kan. Terus institusi juga udah pada collect Bitcoin. Kenapa kita yang cuman debu nggak ikutin ya? Iya, oke. That's cool. Portofolionya seorang Ros sekarang kayak gimana sih? Persentasenya pengen tahu. Persentase sekarang ya 60% Bitcoin, 60. 60 karena gue sempat belanja kemarin waktu dip. Wih. Oke. Sempat belanja, jadi saya 60, terus 30% itu di layer 1,
Oke. sama beberapa project yang gue punya conviction. Oke. Terus 10%-nya untuk spekulasi. Oke. Ya. Nggak ada stables? Hah? Udah nggak ada stables? Stables nggak ada sekarang. Udah fully Stable- deployed nih? Hah? Udah fully Iya. deployed? Iya. Wah, by the deep banget ya. Iya, stables nanti lah cari di web terus diisi lagi. Injek terus. Ya, I see. Wah, 60% Bitcoin. I see. Boleh gak share beberapa mungkin alpha atau high conviction lu sekarang yang lu lagi kayak by the deep ini apa sih? By the deep ya. Gue sekarang boleh sebut ticker. Boleh. Gue lagi by the deep hype. Oke. Terus gue ada sedikit Aster. Oke. Ethereum gue udah nggak buy sih karena Oke. kebanyakan Ethereum udah Udah banyak gue LP staking farming. Solana juga udah enggak. Oke. Kayaknya cuma 2 itu sih. Oh, jadi lu lagi lebih kayak sekarang kalau mau buy the dip itu ada hype sama Aster yang lu Oh, punya conviction. Sama Sui sih sebenarnya. Oh, sama Sui. Iya, Oke. gue lagi membeli Sui. Dan lagi coba-coba main di ekosistemnya Sui. Oke. Share dong alpha kayak berarti lagi banyak yang digarap juga ya berarti. Apanya? Di mana nih? Itu tadi kan ETH-nya di-deploy, Solananya di-deploy, Sui-nya di-deploy gitu. Berarti lagi banyak ngegarap airdrop atau apa itu? Sebenarnya cuman LP aja sih karena Buat cuma dapat passive ya buat dapat income. yieldnya. Iya. Oke. Jadi bukan not necessarily lagi actively garap airdrop. Gue jujur sekarang udah jarang banget garap airdrop. Oke. Cuman ada beberapa airdrop yang menurut para ahli bisa bagus, gue coba. Oke. Ya. I see. Cuman kayak banyakan airdropnya itu kan perp stacks kan buat ngumpulin poin. Jadi Terus harus kayak kemarin udah kayak kena liquidation cascade gitu. Terus apakah menurut lo ini kita masih bisa bullish di perp stacks. perp stacks? Kalau Hyperliquid gue masih super bullish on. Kalau yang lain Karena kemarin juga banyak sistem error kan. Kayak betul. Sampai nggak bisa, bisa, engine-nya mati gitu, Iya. kan. Bener sih. Dan banyak banget micin perp stacks sekarang. Micin aja. Iya, nawarin presale gitu banyak. Oh gitu. Iya meta banget sih soalnya. Iya, metanya. Iya. Narasinya. Iya. Token member utility. Ya kalau gue sih yang pasti aja sih kalau Hyperliquid. Cuman apakah masih meta? I think udah lewat ya. Iya ya. I think udah lewat. Hype-nya. Yang bener-bener kayak easy money-nya gitu kayaknya udah lewat sih menurut gue. Kalau menurut gue. Move to next narrative ya. Advice, NFA. Apa? Tapi kenapa lu punya conviction yang tinggi sama Hyperliquid? Lu ngeliatnya gimana? Ya komunitasnya kuat. Terus kayak well di dalamnya juga punya high conviction. Mereka keep building. Dan menurut gue oke aja masih chartnya. Nggak, kemarin waktu dump dia nggak, ya dump juga cuman masih oke lah. Iya. I Masih think so. support, dan ya kayak banyak tokennya bisa di utility. Kayak gue lagi LP di Project X. Right. Sama ada beberapa LP di sana. Iya, seru-seru sih mereka. Iya, itu kan juga dapat poin Project X. Mantap. Conviction gue nambah dengan Hyperliquid. Oke. Dan kemarin kan waktu ngedam itu kan tetap smooth kan jalannya. Nggak terjadi apa-apa sama Hyperliquid. Kalau market outlook sendiri, pertama karena meme coin, menurut lu meme coin akan balik lagi ada nge-surpass hype-nya yang lalu atau menurut lu kayaknya itu glory days-nya meme coin ya pas waktu itu aja gitu? Menurut gua meme coin never dies ya. Orang-orang tuh suka spekulasi dan pasti akan ada aja narasi yang bagus gitu. Kayak meme coin tuh udah jadi satu apa ya? Apa sih istilahnya, kayak lu kan di crypto tuh ada airdroppers. Ada orang yang kayak ngerti. fundamental banget, Iya. ada Bitcoin maxi. Kayak meme coin udah jadi satu ekosistem sendiri aja gitu menurut gua. Pasti Kayak nggak- tetap di situ aja. Iya, 2021 ada meme coin. Betul. Gak mati, walaupun bentuknya beda. Dan Part of crypto culture lah. ya, crypto culture nggak bakal mati sih. Gak bakal mati. Tapi kalau masalah hype, kayak gue menurut kayak kalau lihat ke belakang ya 2000 pas lagi meme coin super cycle, literally super cycle itu, kayak memang gila sih itu hype-nya. Apakah bakal nyampe ke situ lagi atau enggak? Let's see ya, ada produk apa. Itu kan sebenarnya juga menurut gue karena ada pump fund kan. Orang bisa deploy dengan mudah. Yang Right. sebelumnya orang susah banget buat deploy koin. Right.
Tapi dengan ada pump fund, semua orang bisa deploy dan semua mencoba. Makanya ada meme coin super cycle. I see. Jadi ya lihat next cycle itu bakal ada produk apa yang bisa nge-push meme coinnya sendiri sih kalau menurut gue. You never know lah ya. Never Kita know, harus iya. Bakal ada aja kayak orang-orang gila yang punya ide gila kan. Right. I see, oke. Kalau perspektif lu sendiri soal market, kayak lu ngeliat kayak dump ini yang kayak gila-gilaan ini, menurut lu apakah are we at the top? Apakah it's bear market from here? Atau gimana? Kalau menurut analis ya, sekali lagi gue bukan analis, gue cuman Yang lu tangkep research lah aja gitu ya. Ini cuma gara-gara kita tuh udah ada di bubble leverage kemarin. Terjadilah liquidation cascade kan. Tapi secara makro walaupun masih positif ya, cuman kayak udah ketebak gak sih makro? Kayak the Fed bakal cut rate dan lain-lain. Kayak orang tuh udah tahu juga gitu, udah di sell on price in news gitu juga, ya kan. Satu itu. Tapi juga kontranya banyak yang bilang ini indikator belum top semua nih. Iya, belum ada yang nyala malah belum katanya. ada yang nyala makanya. Nah lu bingung kan. Tapi kayak menurut gua ya follow the hype gimana. Jangan berusaha melawan market, bear bull ya udah jalanin aja. Misalnya lu merasa udah top, kan maksudnya lu bisa lihat kan Bitcoin tuh udah rally kenceng banget kemarin kan. Ya saatnya koreksi gitu loh. Memang udah cycle-nya, udah saatnya koreksi aja ya. Kalau misalnya lu merasa ini udah top koreksi ya, lu mau jual dulu, beli di dip, oke juga kan. Karena every dip pasti bakal ada mantul ke atas, ya kan. Kalau lu merasa udah mantul, semua keol-keol udah kayak kita on top, semuanya happy ya. Kalau lu merasa gitu ya jual aja, terus pas turun beli lagi. Kayak pasti akan ada aja kesempatan gitu loh buat masuk market. Dan kalau lu udah cuan anyway ya realize aja cuannya. Iya benar. Dan menurut gua juga kalaupun kita udah deep ya, mungkin deepnya nggak bakal selama yang kemarin. Karena kan institusi udah pada masuk. Ini bukan retail money lagi. Jadi udah ada ETF inflow, terus pokoknya institusi udah pada beliin. Jadi ya menurut gue lu follow aja the smart money-nya kemana, misalnya beli ya lu ikut beli gitu. Jadi kayak tracking meme coin ya, ikut smart money. Iya bener banget. Iya memang menarik sih market hari-hari ini, kayak agak susah ditebak dan kita ada di uncharted territory lah gitu. Kayak kok bisa aset-aset nilainya setinggi ini padahal masih QT, lah ini mau QE kok malah jadi turun goyang-goyang gitu kan. Kayak jadi kayak agak counter intuitive sama ilmu-ilmu yang so far ada. Makanya I think market is just evolving dan kita harus play it by ear kali ya. Iya, right aja lah ya kan. Oke. We never know kapan mau dump, kapan mau pump. Follow aja. Kalau merasa cukup ya jual. Jadi beli di CA bertahap. Beda kalau misalnya lu pegang kayak token-token alts nggak jelas gitu ya, itu kayak bisa go to zero. Tapi kalau lu pegangnya yang masih oke yang kayak Ethereum lah, yang kepake gitu loh. Tapi kan lu pribadi 100% udah deployed nih, lu gak ada stables. Berarti apakah lu memang strongly berasumsi kalau ini masih rally lagi abis ini? Atau gimana? Gue merasa kayak gak semudah itu sih. Pasti bakal, menurut gue masih ada satu kali dip ya. Oke. Tapi udah 100% ya nanti gue mau jual sebentar lagi lah. Gitu ya, masih di trading lah ya, pokoknya masih di trading. Masih belum tahu, belum punya conviction yang terlalu. Yang 40%-nya gue masih tradingin. Bitcoin ya udah gue simpan aja, koleksi aja. I see. Ya, ada Bitcoin udah beli murah-murah, sayang kalau dijual. Gitu, iya Satoshi yang zaman dulu yang jangan dijual ya. Ya tapi kan ini kan mungkin tayangnya nggak tahu nih berapa lama lagi nih, minggu apa 2 minggu lagi. Mari kita lihat apakah market sudah recovery atau belum setelah itu. Tapi banyak kok analis yang merasa ini kita belum peak. Tuh. Gue takut aja denial. Jadi siklus denial. Agak iya. Karena ya udah, maksudnya tuh Bitcoin is still hovering around berapa, 110.000. Sekarang 110.000 still crazy kan kalau kita ngomongin waktu awal cycle ini.
Kayak untuk tahu Bitcoin dari 110.000 aja udah gila, maksudnya it's still high gitu sebenarnya. Setelah bahkan this massive liquidation pun Bitcoin masih lumayan bertengger di 110.000 gitu kan. So itu kan angka yang tinggi gitu kalau kita belinya di 60.000. Tapi masalahnya altcoin yang hancur berdarah-darah dan retail itu kan, apalagi maksudnya orang-orang yang mau masuk kripto itu kebanyakan orang yang pengen cepat kaya, spekulasi. Jadi belinya altcoin kan. Betul. Kasian kegerus gara-gara itu. Lu bayangin Sui dari $3,5 ke 0,5 weeknya hari itu. Gila sih itu. Itu kayak minus berapa ratus %. Padahal Sui loh yang segede itu. Gimana yang lain, apa kabar? I see. Oke. Sedih sih. Ya semoga lah ya. Masih ada harapan. Anyway, I think itu udah penghujung conversation kita. Thank you banget semua alfa-alfanya, sharing pengalamannya. Thank you. Ada gak mungkin advice buat teman-teman Pintu yang lagi, yang gak tahu lah ya, mereka lagi ngalamin apa, atau mungkin lu ada advice sedikit buat mereka? Advice ya, pokoknya kalau masuk di kripto jangan takut untuk belajar. Mulai aja dulu. Karena kayak waktu gue pertama kali masuk kripto tuh banyak juga hal-hal yang gue nggak tahu gitu. Kadang-kadang orang mau masuk kripto tuh tapi takut, ini apa ya, nggak ngerti. Kayak even limit order itu apa, kayak gitu simple itu nggak apa-apa, tanya aja, gak usah malu gitu loh. Karena gue juga dulu nggak tahu, tapi kan karena belajar kan makanya tahu. Jangan takut untuk masuk dan jangan FOMO. Jangan FOMO, udah hype, udah terbang, candle got candle, 2 got candle, terus lu top blast. No, kayak market tuh pasti bakal cool down, jadi tunggu aja, wait and see, jangan top blast. Sama banyak-banyak research sih. Dan jangan lu berpikir lu masuk kripto lu bisa dapat 100x dalam semalam. Ya kan, semuanya itu butuh proses. Menurut gua lebih mending lu kayak enjoy the process, terus belajar dan sabar dan tetap konsisten daripada lu berharap cepet kaya terus ujung-ujungnya rungkat. Gitu sih. Awesome, wah mantap banget. Gitu teman-teman, jangan di top blast. Jangan di top blast. Oke, bottom blast boleh gak? Bottom blast boleh kalau bottom blast. Oke, anyway teman-teman, sekali lagi kita mau ingetin kalau semua conversation kita ini not financial advice. Kita lagi bertukar pikiran, ngasih tahu apa yang lagi ada di otak kita masing-masing. So please take it into consideration, do your own research dan do your own due diligence. Be safe with your money, stay safe in the market. And anyway, untuk hari ini segini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.